Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Gerakan Sosial. Dan pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah peta teori gerakan sosial. Pada saat kita bicara tentang peta teori gerakan sosial, itu sama halnya dengan kita membaca cerita tentang perkembangan teori-teori gerakan sosial. Dan cerita tentang teori gerakan sosial ini adalah cerita-cerita yang dipenuhi dengan perdebatan dan ketidaksetujuan satu sama lain antara satu pemikir dengan pemikir lainnya, antara satu peneliti dan peneliti gerakan sosial lainnya. Dan cerita sejarah perkembangan teori gerakan sosial diwarnai dengan perdebatan dan ketidaksetujuan itu. Nah, oleh sebab itu tidak terlalu berlebihan jika perkembangan teori gerakan sosial atau sejarah perkembangan teori gerakan sosial itu diwarnai dengan dialektika atau proses-proses percakapan, proses-proses dialog antara satu teori dengan teori yang lain. Seperti halnya dikatakan bahwa penelitian itu dalam ilmu sosial itu diibaratkan dengan sebuah percakapan. Maka perkembangan teori-teori sosial itu juga seperti sebuah percakapan. Demikian halnya dengan teori-teori gerakan sosial. Perkembangannya itu terjadi seperti dalam sebuah percakapan antara satu teori dengan teori yang lainnya. Dialektika atau percakapan dan dialog itu bisa kita kenali bahwa dalam perkembangan teori gerakan sosial itu diwarnai dengan apa yang disebut dengan oposisi biner atau memperhadapkan antara satu teori dengan teori yang lain. Maka ada satu teori gerakan sosial yang fokus pada apakah gerakan sosial itu muncul didorong oleh hal-hal yang bersifat emosional, atau sebaliknya gerakan sosial itu sebenarnya didorong atau dimotivasi oleh pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Ada teori gerakan sosial yang memfokuskan pada aspek-aspek struktural dan faktor politik, tetapi ada juga teori gerakan sosial yang fokus pada konstruksi sosial budaya. Dan ada juga teori-teori gerakan sosial yang fokus pada strategi, sementara teori-teori gerakan sosial lainnya fokus pada membangun atau mengkonstruksi identitas. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan teori gerakan sosial, kita bisa melacaknya mulai dari awal abad 20 atau di dalam sering kita sebut adalah teori-teori gerakan sosial yang muncul sebelum tahun 1970, yakni pada saat sosiolog di Amerika atau yang sering disebut dengan Chicago School memunculkan teori apa yang disebut dengan collective behavior theory atau teori-teori perilaku kolektif yang juga sering disebut sebagai teori-teori gerakan sosial lama. Lalu kemudian memasuki pada perkembangan yang fase kedua atau pasca tahun 1970, ketika muncul teori-teori yang melakukan kritik terhadap teori-teori gerakan sosial klasik yang meyakini bahwa gerakan sosial itu muncul karena adanya motivasi-motivasi emosional, yakni munculnya teori mobilisasi sumber daya.
Bersamaan dengan teori mobilisasi sumber daya, juga muncul teori-teori yang disebut dengan teori proses politik, yang juga melakukan kritik atau menyampaikan ketidakpuasan terhadap teori-teori yang dirumuskan oleh teori-teori gerakan sosial klasik. Lalu selain teori-teori mobilisasi sumber daya, teori-teori proses politik, juga muncul apa yang disebut dengan teori-teori gerakan sosial baru, dan teori-teori gerakan sosial baru ini sebenarnya adalah respon terhadap teori-teori gerakan sosial lama yang meyakini bahwa teori gerakan sosial lama itu adalah yang berasumsi bahwa teori gerakan sosial lama berasumsi bahwa munculnya gerakan sosial itu disebabkan karena adanya dominasi kelas tertentu terhadap kelas yang lain. Nah, teori gerakan sosial baru itu muncul terhadap kritik itu. Dan pasca atau memasuki tahun 1980 sampai 1990 muncul teori-teori gerakan sosial yang disebut dengan teori budaya dan teori framing. Dan periode pasca atau setelah 2001 yang memunculkan teori-teori tentang contestation politik atau kontestasi politik, contention politik. Nah, sekarang kita akan coba jelaskan secara sekilas dari teori-teori yang sudah saya sebutkan tadi. Ini sebagai gambaran awal sebelum kita nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan mengkaji satu persatu dari teori-teori gerakan sosial ini. Kita mulai dengan teori perilaku kolektif. Teori perilaku kolektif ini adalah teori yang muncul pertama kali dalam bidang gerakan sosial atau yang mengamati gerakan sosial. Teori ini yang juga sering disebut sebagai teori gerakan sosial klasik merupakan pijakan bagi berkembangnya teori-teori lainnya di dalam bidang gerakan sosial atau di dalam kajian-kajian tentang gerakan sosial. Seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa teori perilaku kolektif ini memiliki asumsi bahwa masalah sosial itu merupakan sebab dari perilaku kolektif atau aksi-aksi protes atau gerakan sosial. Bagi teori ini, masalah sosial ini yang menyebabkan apa yang disebut dengan penderitaan psikologis. Penderitaan psikologis yang tak tertahankan ini mengakibatkan kemarahan dan frustrasi. Kemarahan dan frustrasi inilah yang kemudian mendorong orang untuk melakukan aksi-aksi protes di jalan. Oleh sebab itu kenapa teori perilaku kolektif ini berasumsi bahwa gerakan sosial itu muncul disebabkan oleh dorongan-dorongan emosional. Ini adalah teori gerakan sosial awal atau teori gerakan sosial klasik. Lalu kemudian berikutnya adalah teori mobilisasi sumber daya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa gerakan sosial atau teori mobilisasi sosial ini adalah kritik terhadap teori perilaku kolektif. Karena kenapa? Bagi teori mobilisasi sumber daya, frustrasi, kemarahan itu tidak serta-merta memunculkan sebuah gerakan sosial. Akan tetapi frustrasi dan kemarahan itu membutuhkan sarana untuk bisa memunculkan perilaku kolektif atau gerakan sosial. Apa sarana itu? Yakni sumber daya. Oleh karena itu, menurut teori ini, maka gerakan sosial itu, sumber daya adalah faktor penting bagi munculnya gerakan sosial. Berikutnya adalah teori proses politik. Ini juga sama dengan teori mobilisasi sumber daya yang dia melakukan kritik terhadap teori perilaku kolektif. Bagi teori ini, bahwa gerakan sosial itu dapat muncul dan sukses atau mencapai keberhasilan atau bisa mencapai tujuannya, itu sangat bergantung kepada apakah lingkungan politiknya itu mendukung gerakan sosial itu atau tidak. Lalu berikutnya adalah teori gerakan sosial lama.
teori gerakan sosial lama ini dipengaruhi oleh Marx yang meyakini bahwa masyarakat kita ini sebenarnya tercipta atau terbangun karena adanya dominasi dari kelas sosial tertentu terhadap kelas sosial yang lain. Nah, menurut teori gerakan sosial lama, gerakan sosial itu muncul disebabkan karena adanya kelas-kelas yang ditindas oleh kelas-kelas lain di dalam masyarakat. Dan terakhir adalah gerakan sosial baru. Teori gerakan sosial baru ini adalah teori yang melakukan kritik terhadap teori gerakan sosial lama. Bagi teori gerakan sosial baru, gerakan sosial tidak selalu muncul karena adanya dominasi kelas tertentu di dalam masyarakat kita terhadap kelas sosial yang lain. Akan tetapi gerakan sosial, menurut teori gerakan sosial baru, gerakan sosial muncul itu banyak didorong oleh untuk kepentingan membangun atau mengkonstruksi identitas baru, nilai-nilai sosial budaya baru, dan juga gaya hidup baru. Lalu bagaimana identitas baru, nilai-nilai sosial budaya baru, dan gaya hidup baru itu mendapatkan pengakuan dan penerimaan di dalam masyarakat. Demikian teman-teman tentang peta gerakan, teori gerakan sosial yang akan kita bahas lagi lebih detail dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.